sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, saya pengen cerita-cerita dikit buat teman-teman yang hobi burung merpati ya teman-teman. Jadi kalau hobi burung merpati pasti nggak lepas dari untuk main ya. Biasanya main untuk player itu biasanya untuk main kolongan ya. Kolongan. Nah itu harus salah satu syaratnya memang kondisi merpatinya harus giring atau keket ya. Giring. Jadi giring atau keket itu soalnya siklus alami pada burung merpati gitu kan. Jadi burung merpati itu jenis apapun dia sebetulnya nanti ada fase giring. Jadi ketika merpati jantannya birahi, kemudian merpati betinanya juga birahi, sering siap nelor tuh, burungnya nanti udah siap untuk digiringin template ya gitu kan, dengan metode khusus gitu kan. Dan metode giring itu cuman siklusnya 1 minggu ya teman-teman. Setelah merpatinya nelor mau mengeram nanti juga udah perlahan-lahan hilang giringnya. Siklus yang 1 minggu itu biasanya nanti dipakai digunain untuk apa, untuk permainan ya teman-teman. Jadi giring itu cuman siklusnya antara 7 harian teman-teman. Nah yang dinamain giring itu adalah siklus di mana pejantannya udah libidonya naik ataupun memang udah birahi, betinanya pun udah siap untuk kawin ya. Jadi itu kan giring, keket atau siap kawin gitu kan. Nah kayak ini betinanya udah siap nelor, kemudian pejantannya juga udah muncak birahinya. Nah muncak birahinya ini satu biasanya tergantung terah, birahinya ada yang tinggi ada yang enggak gitu kan. Terus kedua kesehatannya, kalau dia memang pakannya cukup, minumnya cukup, terus lingkungannya memang dia kondisi sehat, nggak terkena penyakit, biasanya nanti cepet ya teman-teman. Setelah 1 minggu biasanya dicabut telurnya, merpatinya nanti udah 2 mingguan lagi udah bisa dideketin, digiringin, udah mulai birahi lagi. Nah ini udah berjodoh, ini udah birahi, ini siap kalau untuk dimasukin proses giring. Jadi kalau yang teman-teman mau tahu, jadi setiap merpati itu memang ada fase ya, fase giring. Jadi dia nggak awet terus menerus tuh ya. Jadi siklusnya nanti ketika betinanya itu udah naik birahi, udah mau bertelur atau udah ngandung telur tuh udah siap untuk digiringin. Nah, itu metodenya teman-teman nanti kita belajar nanti selanjutnya ya. Yang jelas merpatinya ini memang kondisinya udah mulai birahi ya teman-teman. Jadi siklusnya giring itu juga nggak terus menerus. Jadi siklus giring itu cuman kurang lebih di 7 harian ya. Setelah giring itu, setelah burung betinanya nanti mau ngeram, giringnya juga hilang gitu kan. Makanya nanti seminggu setelah mengeram, telurnya nanti diambil ya. Telurnya malam-malam diambil, terus kita proses giringin lagi. Nah pada waktu proses mereka udah keket atau tempel gitu, udah template gitu, baru bisa kita main ya gitu. Nah ini salah satunya. Saya ini yang ini udah jodoh, saya jodohin beberapa. Ini saya pakai betinanya. Ini dari kena sinar matahari. Ini yang jantannya yang ketinggian, yang biasa untuk kolongan ya nanti ya. Betinanya saya beli petalan tuh pakai yang merpati pos ya teman-teman. Merpati pos, harapannya anaknya nanti punya bibitan F1 yang memang badannya lebih kokoh kan. Kalau yang lokalan ketinggian gitu kan posturnya juga lebih kecil. Saya pengen yang posturnya agak gede-gede, walaupun nanti mungkin prosesnya panjang ya. Dari F1 kan banyak yang mungkin nanti juga keturunannya kurang bagus biasanya. Nanti tapi kita ambil lagi, nanti kita kawinin lagi sama jenis yang untuk ketinggian ya, untuk kolongan ya. Nanti kita cuma mau ambil F1-nya aja, F1 hasil crossbreeding pertamanya. Terus mau kita untuk di cross lagi sama nanti anakannya kan biasanya kalau yang ini untuk ketinggian kurang gitu kan, terus untuk balap juga kurang, tapi nanti anaknya F1-nya kita jodohin lagi sama jenis yang untuk main ketinggian ya. Tuh, saya pengen posturnya yang lebih kokoh. Ini juga sama tuh, ini turunan pos juga, yang betina, yang jantannya untuk kolongan. Tuh, masih muda.
tapi belum pada jodoh ya. Kalau yang itu udah jodoh tuh, udah pacaran terus dia ini. Tuh. Nanti kita proses. Itu yang kalau udah kayak gini, yang betinanya juga udah birahi itu udah bekur betinanya, bekurannya beda. Yang jantan juga bekur gitu, dua-duanya bekur terus deket-deketan, artinya memang udah disiap digiringin. Jadi giring tuh nggak terus menerus ya teman-teman, dia ada siklusnya cuman ketika merpati jantannya birahi, betinanya udah siap nelor tuh, siap untuk dilatih untuk digiringin dengan metode-metode yang mungkin teman-teman udah banyak yang pada tahu. Nah setelah nanti giring, biasanya itu giringnya cuman semingguan sampai 2 minggu. Setelah itu kalau betinanya udah nelor mulai berkurang ya, nggak giring lagi, ngeram. Kalau mainnya untuk main, kita ambil telurnya ya, digagalin telurnya, digiringin lagi. Nah itu jadi butuh siklus ya, nggak terus menerus. Dan giring tuh hampir setiap merpati dia bisa digiringin, cuman memang kadar kegiringannya itu beda-beda ya teman-teman. Makanya saya lah kalau itu biasanya cari yang jantannya itu yang memang kayaknya libido atau hawa nafsu seksnya tinggi. Ketara kalau pas kita beli itu burungnya agresif, bekur-bekur terus gitu kan. Kayak ini muda saya ambil tuh, ini bekur terus tuh kan. Itu betinanya turunan pos tuh. Tuh apa itu namanya, Prambon ya. Tuh, saya selalu pengen pakai betina pos biar nanti punya F1 tuh yang agak lumayan lah posturnya. Kalau pos kan agak besar-besar gitu teman-teman. Nanti untuk bahan F1 nya nanti untuk disilangin lagi sama jenis ketinggian lagi gitu. Nah pertama memang terahnya, terus jenis-jenis tertentu. Kalau yang jenis pos dia untuk ada darah posnya itu kayaknya jinaknya susah, terus digiringin juga susah ya, anak keturunannya gitu kan. Terus juga kesehatannya, kalau merpatinya udah kecukupan pakan minumnya, terus nggak penyakitan, biasanya cepat nanti proses untuk betinanya untuk mau nelor. Nah ketika mau nelor tuh nanti prosesnya kita latih untuk digiringin ya, dengan metode khusus ya teman-teman. Itu ini barusan saya jodohin betinanya yang pos tetap ya, jadi nanti kalau mau untuk main tetap bisa. Kalau yang pejantannya pos susah nanti teman-teman, untuk digiringin susah, dia kurang nggak ini ya, untuk main-main dia nggak cocok untuk dibikin video untuk diklepein gitu, susah dia agak susah. Ada yang memang bisa giring, ada yang nggak mau juga kan itu. Kalau yang lakinya Jawa tuh kan ini tuh, yang lakinya yang biasa untuk kolongan gitu kan. Nah, udah gitu kan, biasa untuk kolongan dia mudah digiringin. Jadi merpati sendiri kolongan atau balap tuh kan teman-teman sering banyak yang nanya, sebetulnya kalau kolongan atau balap tuh sebenarnya tergantung latihannya ya sama karakternya. Biasanya merpatinya kan kalau kita lihat kita terbangin memang cenderungnya dia tinggi, biasanya bisa kita pakai kolongan. Tapi ada juga merpatinya yang cenderung dia terbangnya nggak terlalu tinggi terus datar, tuh masuknya nanti ke balap gitu. Tergantung latihannya teman-teman ya gitu. Oke, tapi saya terus terang sih kesengsem kalau sama pos tuh, selalu dari dulu kesengsem karena posturnya besar gitu. Posturnya besar, terus dia juga menghafal tempat tinggalnya itu bagus. Tapi kalau betinanya pos gini hati-hati, karena dia ini kalau pos dia udah dewasa gini nggak mau rumah ya teman-teman. Dia pertama kali terbang di suatu tempat, itulah rumahnya gitu kan. Kalau udah dewasa gini, walaupun nanti kadang kalau punya anak dia mau pergi gitu. Kalau yang merpati biasa kan kalau udah punya anak gitu dia rumah teman-teman, nggak mau pergi lagi. Kayak saya dulu pas tuh bawa si merpati kucir ya ke Lampung tuh, selalu pulang teman-teman saya waktu SMP minta. Tapi ketika kemudian punya anak nggak mau pulang lagi, dia rumah. Tapi kalau yang pos nggak ya, pos memang susah. Walaupun dia udah nanti dikawinin gitu, punya anak gitu, nanti kalau lepas dia kadang-kadang mau pergi pulang ke tempat asal pertama kali dia tahu rumahnya gitu kan. Oke gitu aja teman-teman ngobrolan sore hari ini. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Bantul, Yogyakarta. Matur nuwun.